Pak Imam. Selamat pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, ini terkait dengan ketugasan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sleman. Nah, ini salah satu tugasnya adalah melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, ini nanti ada beberapa pertanyaan nggih Pak nggih yang saya sampaikan terkait dengan itu tadi kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral. Oke, baik Pak. Selama ini bagaimana Pak Imam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika khususnya di SMA Negeri 1 Kalasan? Di SMA 1 Kalasan ya? Atau bukan pengalaman Pak Imam? Oh boleh nggih Pak, selama ini juga bisa Pak di sekolah-sekolah sebelumnya Pak, kasus-kasus terkait dengan dilema etika, bagaimana Pak Imam mengidentifikasi itu? Atau mungkin contohnya nanti ya? Oke. Ya. Selama ini ketika saya menjadi kepala sekolah memang mengalami banyak hal yang berkait dengan pengambilan keputusannya. Seperti pernah kami alami itu ketika proses kenaikan kelas ya. Apalagi kemarin ketika masa pandemi itu luar biasa masalahnya banyak sekali ya. Banyak guru yang ketika rapat awal kenaikan kelas itu, wah ini nggak masuk, kalau diberi tugas nggak mengerjakan, nggak ada respon dan sebagainya, banyak sekali. Sehingga waktu itu kasus anak itu harus naik atau tidak itu benar-benar menjadi keputusan yang sulit juga ya. Di satu sisi ketika kita hanya mengikuti laporan guru bahwa ini nggak pernah mengumpulkan tugas dan sebagainya, bisa separuh kelas nggak naik. Ya, apalagi sebelum Pak Imam di SMA Kalasan itu luar biasa, yang anak nggak mengumpulkan tugas, anak nggak merespon ketika dihubungi gurunya. Sehingga mau nggak mau memang kepala sekolah harus mengambil sikap lah. Dan ternyata ketika Bapak Ibu guru dikejar ya, kenapa anak ini nilainya sekian nggak naik, itu ternyata ada sebagian yang tidak punya cerita di belakang itu, di belakang itu kenapanya itu ya, pokoknya nggak mengumpulkan tugas loh. Tugas guru kan sebenarnya tidak hanya itu. Tugas guru kan ya mencari latar belakang kenapa demikian. Ya, ternyata teman-teman kami guru bisa menangkap keinginan saya, sehingga semuanya konsultasi sampai mendatangi orang tua dan sebagainya. Dan akhirnya ada tinggal berapa anak itu pengalaman Pak Imam dulu ya, sampai tinggal hanya 3 anak yang memang harus diputus tidak memenuhi syaratnya. Nah, itu kenaikan kelasnya saya undur. Nah, ini memang keputusan keputusan yang harus diambil. Oke lah, jangan diputuskan naik atau tidak naik sekarang, tapi 2 minggu lagi kita undur. Orang tua dipanggil, anak dipanggil, diberi kesempatan 2 minggu lagi bisa menyelesaikan atau enggak tugas-tugas ini. Kalau enggak ya diambil keputusan tidak naik. Tapi ketika bisa ya dinaikkan. Dan ternyata anak-anak tersebut mau merespon keinginan, dan akhirnya ketika kita mengambil keputusan dinaikkan, itu bukan dinaikkan, memang benar-benar naik karena usaha dia. Nah, itu memang menjadikan tugas guru itu menjadi bertambah ya, karena harus membuat tugas lagi, harus koreksi lagi dan sebagainya. Tapi keputusan yang kita ambil itu menjadi marem kita itu ya. Ketika anak naik itu bukan karena anak ditambah bijinya atau dinaikkan, tapi membantu anak untuk menyelesaikannya sendiri, prosesnya ya. Itu keputusan yang diambil lebih marem, kita lebih marem. Itu yang terjadi. Ya. Mantap itu Pak. Berarti memang tidak harus langsung diputuskan saat itu juga ya Pak ya. Berarti harus ada ya, ditarik dulu ke belakang. Iya. Dan itu butuh
keberanian memang, keberanian mengambil keputusan itu yang mungkin tidak semua guru setuju. Betul, pasti tetapi, ada yang itu. Ya, bocah yang ini enggak tadi dan sebagainya. Tapi kita akan lebih puas ketika pelayanannya itu maksimal. Betul, dan anak juga merasa ada perhatian juga. Dan anak berkesan itu mungkin nggak hilang seumur hidup itu pengalaman seperti itu. Dia merasa dibantu tapi tidak sekedar membantu, tapi dibantu untuk memunculkan semangat dari dalam diri dia sendiri untuk berubah. Baik, mantap Pak. Nah yang kedua ini Pak, pertanyaannya, selama ini bagaimana Pak Imam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Imam, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama baik ya, mengandung nilai kebajikan. Nah pastinya kan ada pengambilan keputusan. Nah ini bagaimana Pak Imam menjalankan cara untuk mengambil keputusan ini? Mungkin ada tahap-tahapnya. Ya, dalam pengambilan keputusan memang itu keputusan kepala sekolah ya, tetapi sebenarnya itu keputusan bersama, karena kami tidak pernah langsung memutuskan ya. Kami selalu minta pertimbangan warga sekolah ya. Siapapun ketika kami butuh, kami mintai pendapatnya yang terkait dengan apa yang akan kita putuskan ya. Itu jadi kami melibatkan seluruh warga sekolah, walaupun istilah seluruh itu bukan semua, tapi ada poin-poin, ada unsur-unsur TU, unsur-unsur tenaga kebersihan, bahkan siswa, masyarakat sekitar yang kita kenal, kita mintai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Berarti ada melibatkan dimusyawarahkan dulu ya? Iya jelas itu dan harus. Iya. Baik, berarti ini terkait dengan pertanyaan ketiga untuk prosedurnya atau langkah-langkahnya, berarti ya Pak Imam berarti tadi tidak langsung memutuskan ya, berarti mengumpulkan mungkin dari wakil kepala sekolah dulu, baru kalau dilihat dari masalahnya sebesar apa baru nanti melibatkan lebih banyak pendapat gitu. Iya. Baik. Nah selanjutnya Pak, untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Imam anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang mungkin Pak Imam memandang wah ini cara ini paling efektif nih dalam saya menyelesaikan suatu dilema etika itu? Musyawarah mungkin atau komunikasi? Pengambilan keputusan itu memang lebih efektif menurut Pak Imam itu dilakukan tidak dalam rangka kita tidak memposisikan sebagai atasan atau sebagai pimpinan, tapi kita memposisikan sebagai teman kerja, duduk bareng gitu, duduk bersama ya. Dan itu kita rembuk secara santai, secara kekeluargaan, itu lebih efektif ya, dan meminimalkan ketersinggungan. Meminimalkan ketersinggungan. Beda kalau kita mendudukkan masalah sebagai pimpinan, sebagai atasan, itu terkesan kaku dan terkesan seseorang itu diintimidasi dan sebagainya. Tapi kalau secara kekeluargaan, secara santai, itu selama ini yang Pak Imam lakukan itu lebih efektif. Berarti lebih ke kekeluargaannya. Kekeluargaan, ya. Karena memang kita di sekolah itu kan sebenarnya teman kerja semua, bukan statusnya pimpinan atau atasan bawahan. Nanti juga biasanya kalau dianggap seperti itu kan mereka malah lebih lebih merasa terbuka, dihargai ya, karena memang dimanusiakan lah ya. Baik Pak Imam, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini Pak Imam anggap sebagai tantangan, mungkin juga bisa hambatan ya Pak dalam mengambil keputusan? Pak Imam mungkin ini misalnya menghadapi suatu masalah, hal ini tuh biasanya menjadi batu sandungan dalam tanda kutip gitu, yang tantangan yang menurut Pak Imam bisa menjadi hambatan mungkin kedepannya dalam mengambil keputusan. Tantangannya mungkin dari orang tua atau mungkin dari selama ini Pak Imam merasa lancar-lancar semua karena bisa mengkomunikasikan. Ya, karena kami selalu
apa ya mengedepankan kekeluargaan itu tadi, sehingga menurut Pak Imam nggak ada yang berat, ya, nggak ada yang berat, tidak ada terzolimi. Ya, kita merasa apa ya, enak saja lah mengambil. Ya. Jadi semuanya bisa dikomunikasikan, bisa dimusyawarahkan. Ya, intinya itu. Kekeluargaan itu tadi, nggih Pak. Nggih, baik Pak. Yang selanjutnya ini Pak Imam ada jadwal tidak, jadwal tertentu atau tata kala tertentu, jadwal seperti itu untuk penyelesaian suatu kasus, mungkin bisa 2 mingguan atau semingguan atau sebulan jadwal itu, atau tergantung nanti setiap ada kasus baru bermusyawarah, atau ada jadwal rutin preventif mungkin. Kalau preventif mungkin ada ya Pak ya, tata tertib dan sebagainya. Kalau jadwal umum, jadwal umum ada sih, tetapi untuk kasus-kasus tertentu kan itu munculnya juga sangat tertentu, sehingga ya kebanyakan untuk hal-hal seperti itu kami nggak ada jadwal, tidak terjadwal, hanya memang temporer. Dan ya kalau itu perlu penanganan yang khusus memang kita atur jadwalnya, walaupun jadwal tidak tertulis sih, tapi kita sampaikan ke teman-teman yang nanti bisa dimintai pertimbangan, sehingga ya nggak ada lah jadwal khusus dalam penyelesaian kasus ya Pak ya, tergantung nanti kasusnya seperti apa baru tindakannya seperti apa. Baik Pak, selanjutnya Pak, adakah faktor-faktor atau seseorang mungkin yang selama ini Pak Imam anggap itu mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika, yang Pak Imam merasa sosok yang membantu gitu? Menurut Pak Imam semua teman-teman di sekolah itu membantu ya, tergantung kasusnya apa dan masalahnya apa. Jadi karena semua saya anggap keluarga, semua saya anggap teman, sama sehingga enjoy saja, enak saja selama ini pengambilan keputusan tentang ini taren ini, tentang ini taren ini, itu hampir nggak ada kendala yang berarti tidak ada seseorang khusus yang mungkin Mbak Imam anggap itu semuanya khusus. Semuanya spesial khusus, semuanya khusus ya. Baik, berarti semuanya karena sama berarti berperan semua ya Pak? Ya, semua berperan ya, betul. Nah, yang terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir. Nah, dari semua hal yang Pak Imam sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang Pak Imam bisa petik dari pengalaman selama selama mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema etika ini. Mungkin dalam perjalanan itu ada, ternyata kalau misalnya ini aku harus memperhatikan budaya setempat atau kebiasaan di sekolah itu, dan mungkin ada pembelajaran khusus seperti itu Pak yang Pak Imam petik. Ya, intinya sebagai kepala sekolah itu memang harus bertanggung jawab. Intinya kalau ada masalah di lingkungan sekolah, kepala sekolah bisa menegur, bisa mengingatkan dan sebagainya. Tetapi ketika itu urusannya keluar, kepala sekolah harus berdiri di depan, bertanggung jawab dan melindungi semua anak buahnya. Nah, itu yang selama ini kami lakukan, dan banyak juga pendahulu kami yang melakukan seperti itu, dan karena itu hal yang baik kami tiru. Berarti mirip itu ya Pak, semboyannya Ki Hajar itu ya? Nggak tahu apa semboyannya. Ngarsa sung tulodo. Oh, yang itu. Ngarsa tuturi handeng. Jadi di depan memberi contoh, di samping memberi, di tengah menguatkan, di belakang memberi dorongan, seperti itu. Ya mungkin. Oke, baik Pak Imam, matur nuwun sekali, luar biasa. Semoga saya bisa mendapatkan inspirasi dan bisa memetik pengalaman Pak Imam, dan nanti menggantikan Pak Imam di suatu waktu yang pada saatnya yang tepat. Matur nuwun sekali Pak Imam, waktunya. Terima kasih. Sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mengganggu waktunya sebentar ya. Baik, ini terkait dengan ketugasan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sleman. Ingin mengambil inspirasi dari Bapak terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Nanti ada beberapa pertanyaan ke Bapak terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Pak Nggih. Baik, yang pertama Pak Joko,
selama ini bagaimana Pak Joko mengidentifikasi kasus-kasus itu ini merupakan dilema etika, ini bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak? Saya sebenarnya untuk kasus-kasus yang muncul ya, kasus yang muncul itu bisa dari siswa, bisa dari orang tua, dari guru, karyawan, masyarakat gitu ya. Memang tidak pernah ya saya itu mengidentifikasi ini masuk ini, masuk ini, ada seperti itu memang tidak. Tapi saya memahami permasalahan ini secara apa ya, istilahnya kontekstual saja. Nah, kadang-kadang masalah itu ada yang membuat saya itu mengalami dilema. Dilema itu berarti ragu kan, akan ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Entah itu menyangkut kasus siswa atau mungkin juga melibatkan orang tua atau mungkin guru karyawan atau bahkan mungkin juga ada yang melibatkan masyarakat seperti itu. Itu ya mungkin kalau dikategorikan bisa sih gitu ya. Oh ini dilema etika, ini bujukan moral seperti itu. Kalau mungkin kalau istilahnya dilema etika itu mungkin ini kasus-kasus yang sebenarnya kategorinya ini benar, tapi kita harus ngambil keputusan kan seperti itu, sehingga menimbulkan dilema. Nah, kemudian kalau istilah bujukan moral, moral itu lebih ke norma menurut saya ya, norma. Kalau norma itu acuannya bukan ke istilahnya hukum positif menurut saya, tapi juga lebih ke pertimbangan moral. Tapi moral itu sendiri mengarah ke dua hal, itu bisa ke negatif, bisa ke positif, gitu, seperti itu. Jadi secara faktual tidak saya identifikasi, tapi saya paham ini memunculkan dilema etika, ini memunculkan bujukan moral seperti itu. Nah, berarti tidak ada untuk spesifikasi kasusnya tidak. Iya. Baik. Selanjutnya Pak, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Joko ini, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini, bagaimana Bapak mengambil keputusan jika ini sama-sama benar, ini ternyata sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini ada beberapa pertimbangan yang Pak Joko ambil di sini. Kalau untuk mengambil keputusan, memang saya berusaha untuk mengambil keputusan yang terbaik. Terbaik dalam arti itu punya nilai kemanfaatan yang tertinggi lah. Sama-sama baik, tapi saya akan pelajari. Kalau begini nanti manfaatnya begini, kalau begini manfaatnya begini. Nah, itu akan saya kalau bisa saya berikan poin gitu ya. Nah, maka nanti akan saya memilih poin yang tinggi dari sisi manfaat. Karena ini sama-sama baik. Misalnya katakanlah siswa menangani siswa. Katakanlah siswa ini melakukan pelanggaran tata tertib. Nah, tata tertibnya ini pelanggarannya mungkin sudah cukup berat. Seharusnya ini misalnya katakanlah tata tertib ini harus karena ada pelanggaran berat mungkin keluar. Tapi kita ini juga ada hal yang lain. Sebab ini juga nanti kita mempertimbangkan katakanlah kalaupun ini keluar apakah ini manfaatnya kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, saya dalam hal itu kan dilema juga. Walaupun secara regulasi aturan, tatib itu memang seperti itu, tapi ada pertimbangan yang lain yang jauh lebih bermanfaat dan seperti itu. Jadi kalau saya anggap dalam kasus seperti ini benar, tapi kita cari yang manfaatnya yang paling banyak. Nah, seperti itu. Melihat juga nanti efeknya ke depan. Iya, gitu. Dan memang kadang-kadang juga ada sisi-sisi yang lain termasuk sisi kemanusiaan. Nah, mesake yang seperti itu. Jangan-jangan nanti kalau misalnya keluar nggak dapat sekolah, dan itu kan kasihan. Nah, kayaknya lebih bermanfaat kalau dia masih tetap di sini misalnya seperti itu. Betul. Nah. Baik nih Pak. Baik, untuk selanjutnya tadi sebenarnya sudah Pak Joko aturkan untuk langkah-langkah atau prosedurnya mungkin selama ini yang lebih langkahnya mungkin setelah ada kasus terus Bapak apakah koordinasi dengan
waka atau seperti apa. Nah ini langkah-langkahnya atau prosedur yang biasa Pak Joko lakukan kalau ada suatu kasus gitu seperti apa Pak? Kalau saya misalnya muncul satu kasus, saya pelajari dulu ya. Saya pelajari dulu, saya pahami dulu, saya dalami, saya cermati betul. Nah setelah saya mempelajari, mendalami, mencermati gitu, baru saya nanti tahap kedua saya mengajak bicara itu dengan teman-teman staf saya, wakil kepala sekolah yang terkait itu, kemudian juga staf-staf pendampingnya, kemudian juga termasuk KTU sering juga saya ajak bicara, kemudian wali-wali kelas, juga guru-guru. Jadi tergantung permasalahan yang muncul saat itu pihak yang terkait siapa saja, itu akan saya ajak bicara untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang muncul. Nah seperti itu kira-kira, karena saya yakini keputusan yang saya ambil itu yang terbaik itu adalah melalui urun rembuk ya istilahnya, urun rembuk dari berbagai pihak terkait. Saya jarang sekali ngambil keputusan sendiri kecuali dalam keadaan mendesak gitu, harus cepat diambil. Tapi tetap saya juga tahap pertama itu saya lakukan. Jadi harus mempelajari dulu, dalami dulu, cermati dulu kasus yang itu. Kalau sudah nggak ada waktu lagi untuk ngajak bicara teman yang lain yang membantu saya, ya sudah saya keputusan saya ambil karena apa? Memang dituntut waktu yang cepat saat itu juga, tidak ada waktu untuk urgensi kedaruratannya. Ya seperti itu. Tapi itu kalau sudah sangat terpaksa, kalau saya masih punya waktu rembukan itu ngajak yang lain ya saya lakukan gitu. Karena itu pasti yang terbaik. Semakin banyak pertimbangan mungkin ya. Dan memang kalau pertimbangan banyak pihak itu keputusannya saya yakini itu adalah keputusan terbaik dan secara moral tanggung jawab saya lebih ringan. Nah, itu kalau kita ngajak teman-teman yang lain seperti itu. Kalau itu punya resiko, nah itu seperti itu Bu Rita. Baik Pak, jadi ya memang komunikasi dan koordinasi itu sangat penting. Iya. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini Pak Joko anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang mungkin ada kayak apa ya Pak ya, ini loh rumus ajaib saya, atau yang menurut Pak Joko ini Bapak anggap ini lebih efektif dalam pengambilan keputusan, apakah yang koordinasi tadi atau seperti apa? Ya kalau yang menurut saya efektif dalam pengambilan keputusan ya kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, terutama di tingkat sekolah ya wakil kepala sekolah, pendamping yang lain, KTU, wali kelas dan juga guru-guru. Itu yang menurut saya efektif karena yaitu akan menghasilkan keputusan yang menurut saya mantap, itu tidak gampang lagi. Nah, gitu. Karena kadang-kadang menemukan masalah ini baik, ini benar, tapi kira-kira kan kita ambil keputusan yang memang kita anggap terbaik. Nah, itu harus melibatkan teman-teman yang membantu kepala sekolah. Kira-kira seperti itu yang paling efektif. Iya, koordinasi, komunikasi dengan pihak-pihak terkait itu kalau internal. Kalau permasalahannya menyangkut eksternal, iya lebih luas lagi komunikasinya, koordinasinya. Kalau kok ini ada kepolisian, ada KPAI, mungkin ada yang lain gitu yang terkait, itu pun kita ajak bicara untuk mengambil keputusan yang terbaik. Tapi kalau eksternal itu nanti tahap berikutnya, kalau internal itu tidak bisa menyelesaikan ya baru kita keluar. Tapi internal dulu kita optimalkan dulu seperti itu. Berarti komunikasi ya Pak, kuncinya. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal yang selama ini menurut Pak Joko itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Mungkin ada ya semacam bukan penghambat tapi tantangan selama ini Pak Joko dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika. Biasanya apa Pak? Ya kalau tantangan sebetulnya banyak ya, karena lagi setiap sekolah punya tantangan yang berbeda.
Kalau untuk yang SMA 1 Depok ini memang tantangannya cukup kompleks ya, karena lingkungannya yang sangat heterogen, kondisi sosial ekonomi orang tua juga sangat heterogen, latar belakang pendidikannya juga heterogen. Nah itu muncul banyak tantangan. Gitu. Tapi ya tantangan tentu bukan menjadi hambatan. Ya, tantangan itu yang nanti harus membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif dalam memecahkan satu masalah. Iya, karena itu justru kalau dari sisi hikmah atau kandungan nilai positifnya itu akan memperkaya pengalaman kita dalam menyelesaikan satu masalah itu. Dan saya punya keyakinan tantangan itu pasti bisa diselesaikan dengan baik dan tidak akan menjadi penghalang. Termasuk mungkin tadi ya Pak Jogator yang terkait kemanusiaan tadi, mungkin ada siswa kan tantangan juga terkait dengan kemanusiaan. Itu yang kadang-kadang itu bagi kita itu menjadi dilema juga seperti itu. Tapi itu juga katakanlah misalnya kita ini yang pertimbangan terbaik, anak itu tetap di sini gitu ya. Karena nanti kasihan juga kalau di sekolah lain belum tentu itu akan menjadi lebih baik gitu. Dan juga di sekolah lain kan nanti biaya lagi. Kan seperti itu. Kalau yang namanya siswa pindahan sama dengan siswa baru. Kan seperti itu. Nah, kasihan itu. Maka itu tantangan bagi kita untuk menjadikan anak itu menjadi lebih baik. Dan saya punya keyakinan kita pasti punya cara untuk menjadikan anak itu menjadi lebih baik seperti itu. Nah, tentu dengan tadi melibatkan berbagai pihak untuk mendukung strategi kita untuk anak itu menjadi lebih baik di sini daripada di tempat lain seperti itu. Jadi pasti ada tantangan, cuma bagaimana kita menyikapinya itu. Betul, iya. Jadi ya namanya tantangan itu pasti semua akan muncul. Makanya yang kalau kita dalam mengelola sekolah, maka yang namanya analisis SWOT ya kalau kita. Jadi kita itu punya kelebihan seperti apa, ya. Kemudian kita kelemahannya mana, kan gitu. Nah, kemudian istilahnya peluang ya, kemudian termasuk tantangan seperti itu. Itu yang harus kita analisis, kita ramu sehingga nanti menghasilkan satu keputusan yang terbaik. Nah, seperti itu. Yang jelas jangan menjadikan tantangan itu menjadi penghambat. Oke, baik Bapak. Untuk selanjutnya Pak Joko, ada jadwal tertentu atau jadwal khusus tata kelola seperti itu enggak Pak untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika, atau Pak Joko langsung menyelesaikan jika ada suatu masalah? Jadi apa ada jadwal khusus atau ya tergantung kasusnya? Tidak ada jadwal. Jadi kita itu ya kalau muncul kasus ya kita tangani ya seperti itu. Jadi situasional saja. Hanya saja kita itu kan pasti menyediakan satu langkah-langkah preventif. Ya. Nah, jangan sampai muncul kasus. Nah, seperti itu. Tapi kan kalau terpaksa muncul kasus ya saat itulah kita tangani. Tapi kan kita sudah punya prosedur lah untuk menangani satu kasus yang muncul seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khususnya Pak. Tidak ada. Mungkin tapi lebih ke preventifnya ya. Iya. Aturan-aturan dan sebagainya. Preventif itu kan bentuknya macam-macam ya. Misalnya saja kita sudah sediakan tata tertib. Itu preventif sebetulnya. Kemudian juga mungkin melihat gejala-gejala yang muncul itu kemudian segera kita koordinasikan. Jadi jangan sampai kasus itu muncul kan itu. Tapi kalau sudah terpaksa muncul ya kita harus segera tangani secepatnya. Jadi seperti itu, tidak ada penjadwalan. Kalau ada tata kala atau jadwal kan malah kelihatannya yang sudah dijadwalkan belum tentu ada. Kan seperti itu. Ya, baik Bapak. Untuk selanjutnya adakah faktor atau mungkin sosok seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Joko dalam mengambil
kasus dilema etika. Oke. Seperti yang saya sampaikan, jadi sosok-sosok yang membantu saya ya tentu adalah wakil kepala sekolah. Namanya aja wakil kepala sekolah. Jadi tugasnya adalah membantu kepala sekolah, karena kepala sekolah tidak akan mampu menjalankan tugas dari macam-macam itu ya. Kegiatan pembelajaran ini tugasnya wakil kurikulum kaitannya dengan kesiswaan dan sebagainya. Nah itu jadi sosok yang membantu mempermudah dalam tugas kepala sekolah ya teman-teman wakil kepala sekolah, pendamping wakil kepala sekolah, KTU, ya wali-wali kelas, ya guru, karyawan semuanya seperti itu. Ya terutama kalau di lingkungan sekolah ya itu seperti itu. Maka saya itu memang menerapkan yang namanya manajemen partisipatif. Jadi pengelolaan sekolah itu melibatkan berbagai pihak yang ada di lingkungan sekolah seperti itu, karena nanti akan menghasilkan satu keputusan atau satu kebijakan yang akan lebih baik. Kalau saya mengambil istilah lain yaitu kepemimpinan kolektif kolegial. Jadi ya, jadi jangan sampai kepala sekolah itu istilah lain itu one man show. Seperti itu nggak bisa kepala sekolah itu. Iya, nggak bisa one man show itu nggak bisa kepala sekolah. Karena ya ini sekolah ini adalah sistem. Sistem itu terdiri dari banyak komponen. Tugas kepala sekolah itu adalah menggerakkan sistem. Seperti itu, ya, gitu Bu Wita. Kalau sendiri nggak akan. Oh jelas nggak mampu, jelas nggak mampu. Sehebat apapun kepala sekolah itu nggak akan bisa bekerja tanpa bantuan oleh teman-teman baka, staf, ya itu. Makanya karena yang namanya sekolah itu organisasi juga organisasi. Dan organisasi itu bisa jalan kalau satuan-satuan unit-unitnya itu bisa bekerja. Tugas kepala sekolah itu adalah menggerakkan, itu betul, ya, karena satu sistem gitu. Yang kuncinya di situ. Ya baik Pak Joko, untuk yang terakhir nih Pak dari semua hal yang Pak Joko sampaikan tadi, pembelajaran apa yang mungkin bisa Pak Joko ambil dari pengalaman selama ini dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? Mungkin ada pembelajaran ternyata komunikasi, ternyata koordinasi seperti itu. Jadi kalau menurut saya dari hikmah ya atau pembelajaran yang muncul dari mungkin kasus yang itu ada dilema etika atau mungkin rujukan moral dan seperti itu. Menurut saya kuncinya itu atau hikmah yang bisa kita ambil memang kita itu sebagai kepala sekolah satu harus bekerja sama. Ya, istilah lain kolaborasi ya sekarang. Terus kemudian juga koordinasi. Yang kedua, yang ketiga komunikasi. Yang keempat itu adalah kepedulian. Termasuk kepedulian sosial. Itu kunci-kunci atau menurut saya ya hikmah yang bisa kita ambil adanya permasalahan yang menimbulkan dilema etika maupun rujukan moral. Itu menurut saya gitu Bu Wita. Berarti kuncinya tadi kalau mungkin bisa saya simpulkan tidak bisa one man show tadi, harus ada kerjasama kolektif dari berbagai pihak juga. Jadi emang ya itu tadi tugasnya kepala sekolah itu salah satunya adalah manajer. Manajer itu pengelola. Jadi bagaimana caranya mengelola semua sumber daya yang ada, sumber daya manusia, termasuk juga dana dan sebagainya. Semua sumber daya yang ada di sekolah itu dikelola bersama-sama. Itu kepala sekolah itu sebetulnya fungsinya hanya di situ sebetulnya. Kemampuan yang dituntut itu adalah nanti kalau ada itu ya, ada dari pas mengelola itu ada hambatan-hambatan dari yang itu kan mungkin perlu ya itu tadi
komunikasi, koordinasi Iya. seperti itu. Iya. Banyak melibatkan banyak Betul. kepala, banyak itu juga. Iya, jadi nggak bisa kepala sekolah itu berpikir sendiri, bertindak sendiri, nggak bisa. Itu menurut saya memang keputusan terbaik apapun yang ada di sekolah itu akan lebih bagus kalau melibatkan semua pihak terkait di sekolah, terutama yang membantu kepala sekolah itu. Yang pokok memang ada di wakaf, tapi tentu sebenarnya ya semuanya sebetulnya seperti itu. Oke, baik. Pak Joko matur nuwun sekali. Terima kasih atas waktunya. Banyak sekali inspirasi, insight, pelajaran yang saya dapatkan untuk ketugasan dan kegiatan di grup penggerak terkait dengan dilema etika dan pendidikan moral. Semoga ke depan saya bisa menerapkan itu mungkin kalau di posisi seperti Bapak. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bu Vita selaku CGP ya, karena nanti kalau sudah jadi GP memang akan diberi kesempatan untuk mungkin jadi calon kepala sekolah, calon pengawas, dan itu kaitannya dengan kompetensi kepala sekolah terutama, itu yang harus dimiliki ya. Nah, memang kompetensi kepala sekolah jauh lebih banyak daripada kompetensi guru. Kompetensi guru itu 4, kepala sekolah itu 7. Nah, seperti itu, dan mudah-mudahan dalam proses diklat CGP ini akan ya menambah pengetahuan wawasan untuk itu permasalahan yang sekarang baru dijalani ya prosesnya sebagai CGP. Baik, terima kasih Pak Joko atas waktunya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.